Santri itu S-nya salikun ilal akhirah, pokoknya tujuannya akhirat. Betul? Lah mungkin dunyane piye Gus? Gampang. Kowe tuku gorengan mesti entuk lombok, tuku lombok ora mesti entuk gorengan. Kowe ngejar akhirat oleh donya, ngejar donya ora entuk akhirat. Santai wele. Sok santri hari ini orang kaya masa depan. Amin. Santri nggak bisa jadi apa-apa Gus, modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya tapi lihatlah ilmunya. Di sini paling cilik kayak Asmi. Asmi. Salikun ilal akhirah. Kemudian A-nya apa? Anibun ilallah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. N-nya apa? Naibun anil masayih. Murid hari ini guru masa depan. Amin. T-nya apa? Tarikul ma'asi. Santri itu sebisa mungkin meninggalkan maksiat. Ro-nya apa? R-nya rohibun fil khairat. Santri itu harus mencintai kebaikan. I-nya apa? I'la'i kalimatillah. Selalu meninggikan kalimat-kalimatnya Allah. Santri nggak bisa jadi apa-apa. Siapa yang bilang? Santri bisa jadi presiden. Contohnya Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden Yai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur Gus Yasin. Bisa apa coba? Santri bisa jadi orang kaya Kiai Asep. Santri bisa jadi orang viral siapa? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pede, optimis. Nah, apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Lah, santri harus optimis nih, melihat masalah dalam peluang. Bagi orang lain telembok masalah, bagi saya peluang, Pak. Orang lain masalah, bagi saya peluang. Maka dikatakan oleh Imam Malik Al-Andalusi, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Karakter orang sukses itu harus mu'rab, bukan mabni. Apa bedanya mu'rab karo mabni le? Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Kalau mau jadi orang besar, dinamis. Jadilah imam, tidak hanya sekedar makmum. Jadilah trendsetter, tidak hanya follower. Oi. Jadilah yang diikuti, tidak hanya sekedar mengikuti. Jadilah problem solver, tidak hanya troublemaker. Itu baru keren santri hari ini, Pak. Apalagi kamu Quran, bas, rangka ada lawan. Saya ingin ini loh, Li. Mungkin Gus Sula ini paham lah. Di antara semua Gus itu mungkin Gus Mas yang paling goblok. Dan saya bangga jadi orang goblok. Mbah Demyati Rois Al-Fadlu Wal-Fadilah Al-Marum Al-Maghfurlah itu Kendal, itu yang membela saya walaupun saya goblok. Pas saya ceramah di gereja Jakarta Utara, Pak. Waktu itu saya dibully. Miftah goblok. Tak jawab, "Ora apa-apa, goblok we laris, kowe pinter cangkemmu ora payu." Saya itu orangnya santai banget. Mbah Dem belainin saya apa? Miftah itu qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Miftah itu minimalis, tapi hasilnya maksimalis. Sekarang banyak orang yang ilmunya maksimalis tapi hasilnya minimalis. Saya itu ilmunya cuma sedikit le, santri tak kandani, tapi maksimalis. Buktinya sampai hari ini lebih dari 300 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Ayo. Pertanyaanku, kue sing pinter sing alim, ngislam ke wong piro? Saya hampir tiap hari, Pak. Malam minggu kemarin ngislam ke orang. Denny Sumargo belajar ke pondok tentang Islam. Sudah Islam Gus, wallahu a'lam bishawab. Saya tamu dari Australia masuk Islam, dari Prancis masuk Islam. Berapa banyak artis yang masuk? Karena saya mampu memaksimalkan sesuatu yang minimal. Hari ini banyak orang yang mempunyai kemampuan maksimal tapi hasilnya minimal, Pak. Saya ceramah di gereja langsung dibilang Miftah kafir. Tak jawab hurra popo sahadat meneh. Repot amat. Ya apa-apa. Yaitu bentuk ramahnya, mubasirnya orang Islam itu Pak bagi saya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton.
Masa gara-gara masuk gereja langsung kafir? Gampang amat. Kan masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau masuk tempat ibadah agama orang lain langsung menjadi kafir, berarti orang Jawa Tengah banyak yang kafir karena sering masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Modar kowe ayo kowe. Wis bayar kafir ayo kowe. Jadi jangan gampang mengkafirkan orang lah. Makanya saya mengatakan Islam yang mubasir, yang ramah itu ya ala ahlu sunnah wal jamaah, dalam hal ini Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wis yakin mawon ngono. Islam sing nyenengke ngoten iki, Pak. Walaupun awake ditendangi karo Wahabi, ditendangi karo wong-wong niku, ora apa-apa, kuat-kuat wong NU niku. Nggih napa mboten? Lho tenan Gus, Islam sing ramah iki ya Islame wong NU, Gus. Sing musuhi awake dhewe mau Wahabi dan sebagainya niku. Mila kula ora yakin, kok NU bareng PKS ora yakin aku. Sijine ahlu sunnah, sijine Wahabi ini loh. Aku ki ngomong ngaji goblok. Mau kula pesen nggih, wong NU jangan sampai pecah belah gara-gara capres nggih. Setuju? Boleh beda pilihan, tapi ingat politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Saya itu sedang memfatwakan untuk diri saya dan teman-teman saya, Pak. Kiai itu harus nyekel capres, siapapun itu. Wong NU beda niku mun biasa. Mun biasa mawon. Saya itu memfatwakan orang baik harus dekat dengan capres. Karena kalau orang baik tidak mau mendekati capres, yang dekat dengan capres itu akhirnya orang jelek. Karena sejarah membuktikan orang-orang hebat itu dikawal sama wali, Pak Bu. Raden Patah, mbah saya nomor 17 itu bisa hebat karena dikawal sama Wali Songo. Demak ambruk muncul Pajang, muncul Sultan Hadiwijoyo yang nama aslinya Joko Tingkir. Itu bisa hebat karena dikawal sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya kenapa calon pejabat itu kalau mau ziarah lebih seneng ziarah ke makamnya Sunan Kalijogo, karena dianggap berhasil ngembani Joko Tingkir. Yang ditinggalkan satu, makamnya Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus dianggap gagal ngembani Arya Penangsang. Padahal menurut saya Sunan Kudus itu tidak gagal, tapi ndableke Arya Penangsang. Tapi pejabat kita nggak ada yang berani Pak ziarah ke makamnya Sunan Kudus. Di Indonesia itu kabupaten yang paling haram disinggahi sama pejabat dua, satu Kudus, dua Kediri. Nggak berani Pak nyebrang Kali Berantas rawani Pak. Makanya sak hebat hebatnya Peloso, sak hebat hebatnya Lirboyo itu jarang didatangi sama presiden. Karena ada di Kabupaten Kediri. Maksud saya apa? Ngeten loh Pak. Harun Ar-Rasyid bisa gileleng mergo duwe Abu Nawas. Lah kalau sekarang kiai-kiai itu menjauh dari politikus, menjauh dari capres, ya jangan salahkan kalau capres sama politikus didekati sama orang jelek. Bahasa yang mengatakan kiai nggak usah kenal politik, itu politik dari orang jelek menjauhkan politikus dari kiai. Lagu lo jenengan kiai, ayo kowe seneng karo sapa kawalan? Jenengan seneng karo Mas Ganjar, kiai ini ngawal Mas Ganjar. Jenengan seneng karo Mas Anies, ya ngawal Mas Anies. Kaya kula seneng kali Pak Prabowo, kula ngawal Pak Prabowo. Sing penting siji, jangan menjelek-jelekkan. Carane pripun? Capresnya diajari kampanye sing ramah, mengkampanyekan kebaikannya tanpa harus menjelekkan calon lain. Setuju? Salah dhewe niku siji Pak, seneng tapi jelek-jelekkan yang lain. Wis ora jaman le. Ora jaman. Kowe seneng karo capres A, sampaikan kebaikan-kebaikannya. Oh, capresku apik, A B C D C. Enggak usah menyentuh yang lain. Rumah tangga orang lain ngapain kita ikuti? Lagu lo ngaten Pak, itu baru keren. Mengedukasi masyarakat, piye capresnya dinasehati, kampanye sing apik, nggak usah ngelek-ngelek. Karena nyuwun sewu Pak, kita itu sudah lelah bertengkar. Wong NU niku nyuwun sewu, kon akur rangel nembe ajeng akur wis pilpres. Padahal teng donya niki sing paling angel dinasehati mung telu, siji Fir'aun, loro orang jatuh cinta, nomor telu pendukung capres. Jadi pendukung capres yang wangel dinasihati jangan-jangan putune Fir'aun. Wong jenenge mawon pesta demokrasi, pesta kok
medeni. Kalau pesta itu harus menyenangkan, bukan menakutkan. Mula kula ora urusan ngopo Gus kok melu-melu. Wis semuanya punya pilihan. Umpama entuk telu-telune tak coblos, tapi malah mboten sah. Digawe rilek mawon. Kaya kula iki di tangga, ora sida kelon Pak gara-gara suami istri padu gara-gara capres. Ya goblokmu, sing lanang seneng karo Prabowo, sing wedok seneng karo Ganjar. Padu metu saka kamar malam Jumat ra sida kelon. Gara-gara rembukan capres. Padahal tingkatan keluarga yang paling dhuwur miturut Kanjeng Nabi niku napa? Mula abah. Rumah tangga sing seneng guyon. Lah rumah tangga ki guyon setane stres. Mila lak iso mlebu kamar ki guyon mawon malah ngomong capres. Ya ora bisa ngadeg ya. Iki lho iki. Lah kula guyon Gus. Mlebu kamar, bojoku dandan, aku ning pintu kamar, sholawat tak pancing. Ya Rasulullah, tanteni bojoku jawab piye? Kok bojoku jawab mesra? Ya Habiballah, sikat. Ini baru keren. Kok aku ya Rasulullah, kok bojoku jawab ya Habiballah. Ra sida atos cangkeme. Malah ngomong capres. Wah repot. Penting akur nggih. Lah santri hari ini harus memiliki 3 hal. 1 skill, 2 mindset, 3 attitude. Skill, mindset, attitude. Lah skill itu bisa dilatih, mindset bisa dilatih, attitude harus lebih dilatih. Karena sekarang banyak orang yang gagal punya ilmu tapi nggak punya attitude. Ayo Le, optimis. Seberapapun yang Allah titipkan kepada kita, kue nyantri ning kene mungkin paling goblok, begitu mulai kamu bisa jadi yang paling alim. Kenapa? Mergo sak desamu sing mondok mung kowe dhewe. Ayo nggih napa mboten? Lha kula iki mbiyen Pak sak kelas sing ora ngaji mung kula dhewe, soalnya kula tabarukan Pak, tarakiyah nderek kiai kula. Kanca kula sing 39 kabeh ngaji. Ning nyatane sakniki sing duwe pondok mung kula dhewe sing paling goblok. Mila ibu-ibu sing rumangsa duwe anak goblok santai mawon, jangan-jangan tanda-tanda anakmu bakal dadi kiai. Hidup bocah goblok. Syaratnya mung siji, tekati, tlateni, tekuni. Kerja kuwi ngibadah, rezeki kuwi jatah, kere ora dosa, sugih ora wajib. Nggih napa mboten? Wajibmu niku usaha. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Allah mewajibkanmu untuk berproses, tidak mewajibkanmu untuk berhasil. Wong tua kewajibane mondokke anak, anak kewajibane belajar, guru kewajibane mulang. Soal sesuk dadi apa urusane Gusti Allah. Konsepnya apa? Liyakilla ma tafrahu bih, yakilla ma tahzanu bih. Ini konsep bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Mila anakmu dipondokke mawon Bu, ora usah ngarang pengen dadi nopo. Sing garai anak stres rata-rata wong tuane, anak rampung mondok kok nganggur, mbokne mulai cerewet. Oh alah lele, kowe cilik tak gedhekke goblok tak pinterke begitu gede nganggur. Kapan kowe bales budi wong tuamu? Wong tua sing salah nih. Lah kula dadi anake kula jawab, "Napa jenengan njaluk bales budi saking kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok arep ngopo." Anak kok digawe stres. Wong tua niku ora njaluk karo anak, tapi anak kudu pengerten karo wong tua. Aman do. Sampun jam 12. Kowe nak mung hahe. Yo selawat persatuan yo. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur.
rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah Rasulillah, Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak NU Ibu Muslimat, semangat. Aku sing kesel bengok-bengok liwat. Sing bandar diulangi. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva Taya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa rahmat Bu, berkat bae sing dipikir, badokan maning, berkat apa rahmat? Ngeyel temen berkat. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa salatullah salamullah ala Rasulillah. Ora pas iku primen, ora enak temen. Wes melodi tok bae, rasa nganggo cah iki Asmi ganggu bae. Lagune wis mlayu ki nembe mulai ya ora pas. Baleke duwite. Ora pas, ora usah nganggo hadro, melodine bae kayak awal tadi, ya. Salatullah, melodi goblok. Ting 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 ngono lho, Cok. Kesuh nyong. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lorong, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. bocah cilik diulang ngaji, seso yen gedhe dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan
pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Tangan diangkat, sholawat. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala Sekali lagi yang lebih keras, bareng-bareng sholawat untuk Kanjeng Nabi. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke ronda sing njaluk di. Tapi Gus Miftah ora sing wani jenenge Asmi. Mutong. Pokoknya niku nggih santri nggih tekati, tekuni, telateni. Kerja kuwi ngibadah, rezeki kuwi jatah. Kere ora dosa, sugih ora wajib. Sing penting ngadeg jejeg, fokus karo tujuan uripe dhewe dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadakkarun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, takmir musola, para sepuh, pinasepuh ingkang estu kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri, Bapak Sekda, jajaran Forkompinda, juga dari Basnas Gusolah yang saya hormati, Bapak Ibu panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Milad ke-1 Quran Center Basnas Cilacap.
Mat niku napa? Oh, Masjid Agung Darussalam. Yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Cilacap, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli kecap di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Cilacap, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu dan bermujalasah di kesempatan yang baik, di acara yang baik, di tempat yang baik, bertemu dengan orang yang baik. Insya Allah selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Dalam sebuah hadis disebutkan al-arwah junudum mujannadah. Orang itu akan kembali kepada circle-nya masing-masing, Pak. Orang baik itu senangnya bertemu dengan orang yang baik. Orang yang tidak baik senangnya berkumpul dengan orang yang tidak baik. Makanya kenapa ada istilah komplek lokalisasi? Karena untuk memisahkan barang yang tidak baik dengan barang yang baik. Orang itu punya kecenderungan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kemudian disebutkan al-arwah junudum mujannadah, malam hari ini orang yang kumpul di halaman ini dulu itu berangkat dari satu gerombolan yang sama, Pak. Walaupun akhirnya terpisah karena jarak dan waktu, ada yang tinggal di Cilacap, ada yang tinggal di Jogja, ada yang tinggal di Semarang, tetapi akhirnya juga akan ketemu kembali. Kenapa? Sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Contoh, kita yang berkumpul dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dulu gerombolan kita itu satu, Pak. Tapi begitu lahir di dunia, ada yang ngurusi NO di Semarang, ada yang ngurusi NO di Cilacap, ada yang ngurusi NO di Jogja. Orang Muhammadiyah pun sama, akan kembali sesuai kecenderungan awalnya. Maka disitulah kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataan-perkataannya tidak membuat kamu ingat dengan Allah. Apa kata Ibnu Athaillah? Jangan bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan terengginas, dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu dengan Allah. Makanya saya itu lebih cenderung senang menggunakan bahasa sahabat. Kemarin di acara HUT Golkar di Jakarta bersama Pak Jokowi, saya bilang, nggak usah bangga punya teman segudang. Di saat kamu punya masalah, gudangnya menjadi kosong. Tapi banggalah dengan sahabat cuman satu. Tetapi di saat kamu susah, punya 1000 alasan, punya segudang alasan untuk menolong. Betul? Maka dikatakan khairul ashabi mayyadulluka alal khairi. Kalau dulu saya sama Deddy Corbuzier bilang begini, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Lebih baik seorang sahabat
Lebih baik punya seorang sahabat yang mau melihat air matamu daripada punya 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Nah, jadi ngeten, adik-adik ini perlu dibiasakan dengan circle persahabatan yang baik, perlu dibiasakan dengan lingkungan yang baik. Saya ngeten, Pak, bocah niku ning omah dengan orang tuanya duduk 1 jam itu nggak betah. Tapi kalau nongkrong di warung kopi, di kafe dengan temannya berjam-jam betah. Nggih napa mboten? Sekarang problemnya apa? Coba Anda lihat. Oh, di rumah nggak boleh main HP, Gus. Sopo sing kondo? Bapak biyunge wae dolanan HP. Kadang-kadang bapake chatting karo sopo, mbokne chatting karo sopo. Sing lanang ndelok apa, sing wedok ndelok apa. Betul, Bu? Saya itu punya jamaah usia 60 tahun saja masih punya Facebook kok, Pak. Jadi medsos itu sesuai dengan kelompok umur. Kalau usianya 50 tahun ke atas itu lebih cenderung menggunakan Facebook. Kalau 20 sampai 30 sampai 40 itu banyak sudah menggunakan Instagram, di bawahnya TikTok. Karena kalau usia 60 pakai TikTok nggak pantas, Pak. Masa 60 tahun kok goyang pargoy, kan nggak pantas. Sampai bawah ini nggak pantas. Saya punya jamaah janda usia 60 tahun punya Facebook. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Saya jawab komentar, ada mbah. Sinten Gus? Israel. Ya mosok swidak tahun golek imam lah, goblok temen ya. Sing gelem sapa? Kalau yang nikah banser sama 60 tahun ya bansernya modern disit. Keracunan. Susu fermentasi. Maka khairul ashabi mayadulluka alal khairi itu berpengaruh kepada pola didik anak kita. Di rumah nggak boleh main HP, jelas bohong. Bapak ibunya juga main HP. Tapi kenapa anak kok lebih suka duduk sama temannya dibandingkan duduk sama orang tuanya? Jawabannya sederhana, Pak. Orang tua itu egois. Orang tua itu maunya ngomong, nggak pernah mau mendengarkan. Sementara kalau anak di kafe nongkrong sama teman-temannya, dia bisa curhat, Pak. Mau ngomong apapun boleh. Kalau di rumah, anak diposisikan hanya sebagai pendengar, nggak boleh ngomong sama orang tuanya. Yang lebih celaka lagi apa? Nasihat orang tua dari masa ke masa, dari waktu sama. Bolan baleni omongane pada. Nggih napa mboten? Sehingga anak merasa nggak didengar, Pak. Sementara kalau dia nongkrong di kafe sama temannya, saling curhat, dia bisa menjadi pendengar, dia juga bisa menjadi pembicara. Dia bisa ngomong, dia juga bisa mendengarkan. Sementara kalau di rumah posisinya hanya disuruh mendengarkan. Padahal zaman sudah beda, Pak. Coba konsep hidup mawon, orang dulu sama orang sekarang sudah beda, Pak. Kalau orang dulu punya prinsip mangan ramangan sing penting kumpul. Kalau orang sekarang beda, kumpul nggak kumpul sing penting mangan. Bedanya di mana? Kalau orang dulu mangan ramangan sing penting kumpul, mereka lebih mengutamakan persaudaraan dan kekerabatan. Kalau orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting mangan, karena bagi generasi sekarang yang paling penting makanan dan badokan. Makanya beda, Pak. Bedanya di mana? Kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan.
Lah inyong mangan apa langka? Kan ora bisa masa ngaji cangkeme badok ora bisa. Santai aja Pak, sudah Pak. Saya habis buka puasa tadi di Kebumen. Saya itu alhamdulillah masih terjaga puasa Dawud. Sehari puasa, sehari enggak. Maka kenapa bentuk badan saya tetap proporsional Pak? Karena saya rajin puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Olahraga masih ajak, sepedaan masih kadang-kadang, nge-gym masih. Kalau saya sepedaan Pak, Jogja Sragen PP 250 kilo. Wow. Kamu yang suka sepedaan, pesan saya satu, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Ya. Apa? Oh, jangkrik saja cinta sama aku, Mas, apalagi janda. Iya. Oh, jangkrik. Ngeten, kula niku napa kok seneng poso niku ngeten tak kandhani. Saya itu dengan puasa itu bukan lagi seneng Pak, tapi jatuh cinta. Makanya kenapa kalau saya puasa Dawud, jatuh hari puasa dengan jatuh hari tidak puasa, saya lebih suka jatuh hari puasa. Karena saya jatuh cinta dengan puasa. Karena ini tadi ada filosofi tadi itu. Orang dulu itu jarang sakit Pak, karena makannya cuma sedikit. Orang sekarang banyak sakit karena makannya banyak. Betul Bu? Saya kira apa toh? Arepe ngumpul mawon lho, mesti pertama kali yang ditanyakan apa? Suguhane apa? Nggih napa mboten? Tapi nggih nyuwun saya Gus. Saya itu mendapati banyak hadis. Makanan itu persoalan sepele. Tapi jangan sampai kita disepelekan gara-gara makanan. Wong kaya hadis teng Wasiatul Mustafa itu. Ana hadis bunyinya begini, Pak. Man at'ama musliman, barang siapa memberikan makan orang Islam, biti binafsin, dengan full senyum. Biti binafsin itu bahasa anak muda sekarang, full senyum. Maka apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Man at'ama musliman biti binafsin, kataballahu lahu alfi hasanatin. Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyiatin. Allah menghapus 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfa darajatin. Dan Allah akan mengangkat derajatnya 1.000 derajat. 1.000.000 kebaikan ditulis, 1.000.000 keburukan dihapus, diangkat derajatnya 1.000 tingkat. Hanya gara-gara apa Pak? Makanan. Itulah kenapa saya bangga jadi orang NU Pak, karena orang NU identik dengan makanan. Lagu lagi jadi poso Gus, awalnya menghindari tawaran makan dari panitia. Maka mungkin saya itu bisa dicatat orang yang paling jarang mau transit. Soalnya lah wis transit onone kon mangan tapi faktane ra sida mangan mergo diajak selfie. Wong biyen niku pala ketemu kiai njaluk barokah doa. Wong sakniki lak ketemu kiai njaluk barokah selfie. Lah njaluk barokah donga niku kula duwe dalile, duwe riwayate. Lah tak ndelok barokah selfie iki aku ora ngerti riwayate kepiye. Ternyata hari ini selfie lebih menarik daripada doa. Apa mana ketemu wadon wis alasannya eman-eman dandane suwe Gus. Mana wong wedok kan mau kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Ayo ngono sing tengah wis tua jilbabe pink. Aku zizi. Ngelang. Jilbabe pink, alise sak galengan.
Tapi apapun itu Pak, perempuan itu makhluk istimewa. Perempuan itu istimewa karena perempuan itu bisa mematikan barang hidup, bisa menghidupkan barang mati. Ya salam. Balik tentang filosofi ini mau. Saya kalau aku wasal soal endas kula mumet banget ngajine alon-alon mawon. Apa tadi bedanya orang dulu sama orang sekarang, Bapak Ibu? Orang dulu mangan ramangan sing penting kumpul, orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting mangan. Maka coba Anda bisa melihat Pak, orang dulu tuh kalau bikin rumah itu halamannya luas Pak. Rumahnya gawe joglo, tempatnya luas, halamannya luas. Begitu punya anak, bikin rumah gak jauh-jauh. Tinggal ngedeki jejer ngomah nang ngarepe wong tuane. Anake papat gawe omah papat ning sampingi wong tuane. Maka semakin kesini orang tua dulu tanahnya semakin habis Pak, mergo anak gawe omah ya ning sandingi wong tuane, karena mereka berpikir tentang kekerabatan. Makanya nyuwun sewu, kekerabatan orang dulu itu keren Pak. Soal kekerabatan itu kan Kanjeng Nabi dawuh begini, a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Ketahuilah nasabmu supaya datang buahmu. Pisangnya rupanya letak temen ya. Inyong buka dewe kenapa apa udah. Sok tahu loh. Yang jaluk mah kan jatah inyong. Jadi nyuwun sewu, kekerabatannya bagus. Bapak saya dulu itu waktu saya kecil, begitu lebaran datang, le kono Pak Demu yang sana itu kamu datang silaturahmi, ziarah lebaran Pak. Makanya orang dulu itu dengan ponakannya jauh masih kenal. Coba sekarang Pak, dengan sedulurnya sendiri kadang-kadang nggak kenal. Kenapa? Karena beda perspektif. Orang sekarang lebih mengutamakan makanan dibandingkan silaturahim. Begitu punya anak, anaknya di Jakarta, yang satu di Jawa Timur. Kadang-kadang dengan sedulurnya nggak kenal. Pada dawai Kanjeng Nabi napa wau? A'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Kula iki mbiyen Gus, paling anti ngomong soal nasab. Tapi gara-gara kula diwejang niki kali guru-guru kula termasuk Yai Dah Ploso. Kudule kowe iki ngomongke nasab orang nggih mok gagah-gagahan, tapi dalam rangka menjaga silaturahim. Kowe ceramah ngomong nasab, oh ana wong krungu, oh berarti Miftah ki dulurku. Ketemune ning sapa? Ketemune Mbah nomor 7 umpamane. Canggah. Ketemune ning udek-udek, ketemune ning Siwur. Ketemune teng Gebok Wareng. Ketemune teng Gebok Bosok, macam-macam niku. Itu dalam rangka menjaga kekerabatan. Maka sejak saat itu jenenge mbah-mbah kula hafalke Pak, supaya ketika saya sebutkan oh Miftah ki dulurku to, karena begitu orang tahu ikut dulurku nyambung silaturahmi kuwi pahala Pak. Mila kula hafal sampai mbah kula nomor 12 kula hafal, bukan dalam rangka gagah-gagahan tapi menjaga kekerabatan. Konon Prabu Brawijaya iki wonge ganteng, rambutnya gondrong. Aku mau cerita. Dadi lak putune ganteng ini iki lumrah ngono lho. Lah Mbah Muhammad Besari niku mbah kula nomor 9 makame teng Ponorogo niku kaya 7 turunan. Pasti bawa kula kere, soalnya kula keturunan nomor 9.
Kula iki lak nyritake Mbah Isin, Gus. Soalnya napa mbah kula niku keren banget. Mbah Muhammad Besar niki duwe anak songo. Nomor 7 namine Kiai Ilyas, duwe anak namine Hasan Besari. Hasan Besari niku tiyang top. Santrine wong ampuh kabeh, Pak. Rangga Warsita, Pujangga Keraton Solo. Nyuwun sewu, Cokro Aminoto, pahlawan nasional. Hos Cokro Aminoto. Duwe murid meneh namine Antawirya. Jenengan perso siapa Antawirya? Nama kompletnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngaloga, Sayyidin Panatagama, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Niku muridé Mbah Hasan Besari, Pak. Mbah Hasan Besari niku adine mbah kula namine Nyai Madarum, podo-podo anake Kiai Ilyas, putu saking Mbah Muhammad Besari. Lah napa kula isin lah ngomongke mbah? Mbah kula santrine ampuh-ampuh, Pak. Mbah Hasan Besari niku santrine 15.000. Santrine wong top kabeh. Salah sijine Rangga Warsita. Sing duwe pujangga Indonesia akan dipimpin dari ini sampai ini. Niku Rangga Warsita, senada dengan Jongko Jayabaya. Niku Rangga Warsita. Niku muridé mbah kula. Lah napa kula ngomong mbah niku isin? Soale lah haul teng Ponorogo niku mesti sing ngaji kula. Padahal salah siji haul niku isine napa? Wayud karufihi manaqibul mutawaffa. Nyeritake manakibe mbah kula. Mbah kula ceritane apik kabeh, muridé wong top kabeh. Lah kula duwe murid lonte, Pak. Jadi perbandingan ini terlalu adoh, Pak. Mbah kula duwe murid Cokro Aminoto, kula duwe murid Purel. Tapi kula nggih duwe alasan. Alasan kula napa? Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Kalau adab itu Pak semakin banyak semakin mahal. Makanya mbak-mbak, mas-mas, adik-adik Cilacap kalau pengen mahal gampang. 1, jadilah orang yang beradab. 2, jadilah barang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kiai larang goblok. Kok kiai lonte? Baliknya ke mahal, langka kok malah lonte. Nah, tapi disinilah kemudian kita diingatkan, wasyarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Ini saya mau membangun generasi anak-anak ini. Iki temane apa tomo? Mencetak apa sih? Pas mencetak generasi Qur'ani. Wasyarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Kalau pengen matur niki supaya jenengan sing rumangsa mbahe gedhe ya ora usah sombong, sing rumangsa mbahe cilik jangan kecil hati. Bagaimana kita membangun peradaban sendiri, Pak? Wasyarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini, nenek moyang saya dulu lebih keren daripada orang ini. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa, Pak. Dan ini penyakitnya para Gus. Selalu terbawa mimpi sejarah, nenek moyang saya orang top, mbah saya kiai besar. Tetapi di saat dia mengatakan itu, dia bukan siapa-siapa.
Wow, mbahku top, mbahku pahlawan nasional, mbahku yang sing gawe Cilacap, mbahku penghuni Nusa Kambangan pertama kali. Bangga, Pak. Padahal dikatakan apa? Innal fata mayakuluha anada laisal fata mayakulu kana abi. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, bukan ini loh bapak saya. Makanya nyuwun sewu, saya dulu ke Jogja itu nggak ada kuliah, teman saya yang tahu bapak saya itu kiai ra ngerti. Soalnya bapakku yo kiai desa. Lah cara teng Yogya namine Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois, lah teng Cilacap namine napa, Pak? Kayim. Orang menyepelekan kayim Gus Solah, padahal mereka itu orang penting. Betul. Kayim itu dari urusan kelahiran sampai kematian yang megang Mbah Kayim. Tapi kita nggak pernah bangga dengan Mbah Kayim. Maka kalau ada orang tua punya menantu polisi, bangganya minta ampun. Mantumu siapa? Polisi. Mantumu siapa? TNI. Mantumu siapa? Kayim. Padahal polisi mati sing bungkus apa? Kayim. TNI mati sing bungkus apa? Kayim. Sekda mati sing bungkus apa? Kayim. Kayim mati bungkus dewek. Jangan sia-siakan Kayim. Makanya dulu Gus Dur tuh punya majelis namanya Masyura, Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat. Itu yang diambil kiai-kiai kampung termasuk Mbah Kayim. Yang bisa melakukan itu Pak hanya Gus Dur. Namanya Masyura, Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat. Karena mereka ini penting. Saya bangga bapak saya sekelas Kayim. Saya dulu diam-diam bikin pesantren di Jogja. Dinyek, Pak. Bapak kena ora jelas gawe pesantren. Bapaknya siapa? Dudu anaknya kiai diceluk Gus, ngaku-ngaku. Jenenge ora aji sisan. Sapa ora jelas. Lah kula kali Gus Lan iki mun kenal dangu sebelum saya viral. Jadi minimal nganti sejarah kula. Sampai puncaknya nyuwun sewu. Tahun 2008 tuh di kamarnya Habib Lutfi, saya diajak masuk. Juragan masuk. Saya tuh masih miskin Pak, dipanggil Habib Lutfi sudah juragan. Ternyata itu doa dari beliau. Alhamdulillah Pak, saya dulu bingung saya nggak punya apa. Sekarang saya bingung apa yang saya nggak punya. Cie. Persamaannya cuma satu. Saya dulu miskin, sekarang saya kaya, tapi sama, tetap istrinya tetap satu. Cemen matamu, cem. Tapi bener ya, laki-laki istrinya 4 itu Superman, istrinya 3 Powerman, istrinya 2 gentleman, istrinya 1 cemen. Ibu-ibu lebih suka suaminya Superman apa cemen? Cemen, cemen. Ya apa-apa, kelasnya mau kayak tikus. Melebu metu lagi mong siji. Ya apa-apa. Sing lucu tanggane inyong ya. Utara rumah saya itu kan kuburan Pak. Tetangga saya mati, istrinya dikubur di utara rumah saya. Hari kedua suaminya bawa kipas angin ke kuburan. Saya bilang kalau istrinya mati ya dikirim tahlil. Kenapa kamu bawa kipas angin? Bah, istri saya wasiat. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Terus ya saya kipasi bah supaya cepat kering. Delalah musim mudan. Kita garing-garing. Ini mau dimaksud. Wasarul alamina daul khumuli idza fa'aqartahum dakarul jududa. Dia mengatakan bapak saya lebih hebat daripada orang ini. Ini jelek banget ini.
Kemudian dilanjutkan, wa khairul alamina dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Ini baru top. Generasi yang paling hebat itu di mana? Ketika dia memiliki nasab yang besar, tetapi dia mampu membangun peradabannya sendiri, membangun kehebatannya sendiri, membangun kebesarannya sendiri, tidak terpaku dengan memori masa lalu. Bapakku ampuh, tapi saya juga harus bisa lebih ampuh. Makanya saya dulu ingat, rambung kuliah mau dipek mantu sama kiai Jawa Tengah. Ini kiai besar, saya nggak mau Pak. Saya bilang, mohon maaf Pak Kiai, saya istikharah dulu. Padahal mau nolak secara halus. Lah ngomong, enggak, kan nggak enak. Saya istikharah. Sama mas-mas itu, kalau suka sama cewek kamu istikharah. Kok kamu suka cewek janda apa gadis? Nah, pilih yang mana kamu istikharah. Tapi ingat, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi masalah sudah istikharah nggak ada yang mau, modal. Bahkan makhoba manis takhara wala nadima manis tasyara. Tidak akan rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Makanya istikharah li. Oh, rano sing gelem mau istikharah ya tetep ora gelem. Akhirnya nangis. Nganggo kuwute Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wih gagah malah kowe nangis. Kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Ndungone ora kayak kowe, ndungone kayak inyong. Ya Allah, jika dia istriku jadikan dia jodohku ya Allah. Namun jika dia jodoh orang, orang itu adalah aku ya Allah. Ngono lho. Cah lanang nangis. Cowok dengerin. Jika kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, maka jangan pernah kamu tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Iya. Maka pesan saya satu, cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Maka tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Sekarang cowok yang good looking Pak kalah dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing, dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Ngopi-ngopi selak adem ya, wes adem. Inyong jelok sing panas. Kalau bikin kopi dikasih gula, gulanya tolong jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa kayak cangkeme caleg. Iya. Agak caleg. Hati-hati. Orang tahu-tahu nih ngaji kok moro-moro rajin ngaji. Saya curiga jangan-jangan caleg. Jarang tersenyum, mendadak kok wajahnya cerah, banyak senyum. Saya curiga jangan-jangan caleg. Nggak kenal NU, tahu-tahu pakai peci NU. Cie. Ya apa-apa, usaha. Caleg itu biasanya modalnya dua Pak, berani dan sabar. Berani mengumbar janji dan sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Biasanya begitu. Itu di Jogja Pak, di Jogja. Kalau di Cilacap insya Allah luweh nemen. Kopi.
kopi ini langka. Ya selawatan dhisik ya. Ini apa ini? Hadro apa? Lemu temen ya. Ya. Ampun ya Allah, gedene. Kamu jangan gede-gede. Karena ada penelitian yang mengatakan wong lanang wetenge gede biasanya manuknya cilik kayak gini. Mas siapa namanya? Azmi. Loh, Azmi dimbledos ini peti gigi. Tapi santai saja Mas Azmi. Kalau kamu dibilang dasar gemuk, kamu jawab sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati. Cie, Azmi. Ya Allah, sahabat kawat kabeh. Siap. Kopi. Kalau ada kopi panas, langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Subhanallah, sangit. Saya itu harus ngopi Pak, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Kata-kata. Maka mbak-mbak belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu kaya kirai apa papan karambol. Ayo selawatnya apa yuk? Minta selawat apa? Lontong tahu. Iwa bandeng ono iwa sepat, tak miring gandeng, muka-muka bojone papan. Angsal pinten donasi nih? Oh tereng. Yes, aku melu nyumbang ini. Kemarin malam minggu Pondok Oraji melu donasi 250 juta untuk Palestina. Saya kini aku nambahi. Kiai sugih kok. Ya salam. Yang gemuk juga nyumbang. Azmi. Apa Bu? Tadi dompetmu pas kotak infak datang ada 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Kere. Ndelok kunyuk kebun binatang sangone 100.000. Pengajian ndeleng kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa kunyuk? Jenengan lo ngajeni kiai apa kunyuk? Seperti fitnah Gus M. Bagi-bagi duit. Aku ki bagi-bagi duit kan biyen. Orang sekarang bilang, oh Gus Miftah sekarang jadi tim ses bagi-bagi duit. Sorry, saya sudah dari dulu kalau pengajian bagi-bagi duit. Mereka memang tertawa menyaksikan saya berbeda, namun saya juga tertawa menyaksikan mereka sama. Tak sumbang gue. Aku nggak punya uang rupiah, punyanya dolar. Kayak sugih ya. Masa saya nyumbang katanya saya tim sukses? Saya bukan tim sukses. Saya bukan tim sukses. Kalau saya dekat dengan Pak Prabowo, iya, tapi saya bukan tim sukses. Dan saya nyumbang bukan uangnya Pak Prabowo, uang saya sendiri. Pada kesuh kinyong ya. Ngeslot matane ngeslot. Masa kiai ngeslot cangkem ora pantes. Apa? Nah, 1 2 3 semene ki 1.500.000 goblok.
3, 4, 5. Kalau 10 juta berarti berapa lembar Gus? 7 ya. 6, 7. Ah, ini 10.500.000-nya. Oke. Pak. Malih matane malih. Ya wis ki bocah Asmi dan kawan-kawan sangoni cah pira? 6 ping 10.000 60.000. Wah, cangkeme masak Kiai Sugih sudah kae. Cangkeme. Wes nyong sangoni Asmi maju Asmi. Oke nek. Biasanya ramu weteng saawak weteng kabeh. Umure pira? 21. Raimu tua temen. Wis rabi durung? Sampun. Lah manuk kesepire iki. Paling kayak pentil kayak gitu. Ya weh canem ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan 6 orang. Nah, lumayan 600.000 ya berapa? Salim maning. Baru iki nyong anak pemain hard rock kayak Bobo. Ya kalah. Apa? Ini santri. Santri juga minta. Sorry, aku kalau sama cewek gak mau ngasih uang. Maunya kasih nafkah. Iya. Ini santri dari mana, Pak? Santri sini. Wis tak kasih santri sini perwakilan satu maju. Satu perwakilan aja ya kamu anak kecil ini yang paling kecilin loh, yang paling kecil. Ah sini. Ya kamu yang paling kecil maju sini. Iki pengajian amplop ora jelas dirampok kepriye. Jaluk maning. Santrine pira? Hah? 30 akeh temen ya. Modar ya inyong. 30 kali 50 berarti pira? Hah? Oh 1,5 juta. Akeh temen. Ya ora apa-apa, Kiai Sugih. Sesusuk. Berarti tak kasih 1.500.000. Ini 1 juta. Namanya siapa? Dipakai mic? Mic-nya mati. Innalillahi. Safira. Safira umur pira? 10. 10. Ki jenenge siapa? Ustadz Miftah. Iya, Miftah iki lho. Cita-citanya pengen jadi apa? Guru. Pengen guru, cie. Gak pengen mendampingi Gus Miftah begitu? Anak kecil, emangnya nyong Syekh Puji. Ini 1 juta. Nah, anak 30 berarti 1.500. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bagi teman-teman ya. Kenapa pengen jadi guru? Kenapa pengen jadi guru? Biar mengajar anak sekolah. Oh, kalau bapak-bapak, mas-mas punya istri guru, jos masuk kamar, istrimu langsung bertanya, papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya, kayak iya carane. Lah Inyong langsung jawab, lupa mama. Nah, istrinya langsung bilang, ayo papa ulangi lagi. Iya, kayak orang paham gue yang guyu ya, anak kecil gue yang guyu, orang paham.
Terima kasih, Ustaz. Kasih uangnya. Terima kasih sayang. Iya. Karena anak kecil ora apa-apa. Ya, makasih sana. Solehah ya. Apa maning? Oh, salim. Saya itu dari awal, Pak, mencitrakan jadi kiai itu harus keren. Karena idola saya itu Imam Abil Hasan Asadili. Idola saya itu Imam Malik. Imam Malik itu punya kuda 100, Pak. Jadi kalau mau berangkat ngaji itu beliau itu untuk milih pakai kuda yang mana itu dibutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam. Saking kayanya Imam Malik. Wes menang cowar cair. Cah cilik cair ya. Obat temen ya. Saya itu suka sama anak kecil, kenapa? Di dalam surga itu besok ada satu tempat namanya Darul Faroh. Darul Faroh itu tempat paling menyenangkan di surga, Pak. Ketika ditanya itu untuk siapa wahai Nabi, Darul Faroh itu akan diperuntukkan bagi orang yang membahagiakan anak kecil. Makanya masjid kita itu harus lamah anak kecil, Pak. Jangan sombong. Kadang-kadang orang tua itu kan egois. Apalagi waktunya Ramadan masjid rame, anak kecil nggak boleh ke masjid. Nanti rame ganggu khusyuknya orang tua, betul? Itu salah. Kalau orang tua punya prinsip ramenya anak kecil ganggu khusyuknya orang tua, anak kecil juga punya prinsip khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak kecil. Itu masjid tidak ramah anak-anak itu. Kalau saya biarkan anak rame di masjid kan lebih bagus, Pak, daripada rame yang jalan ya. Mindset orang tua itu perlu dirubah. Jangan kemudian anak malah dianggap sebagai hama di masjid. Salah, ini masa depan kita, Pak. Makanya kalau saya di pondok sore ada anak-anak dinia, saya seneng, Pak. Mereka lari ke sana kemari, ada bakul bakso, saya panggil, bakso sini, masih Gus, ya sana jual lagi, tak bilang gitu. Ya saya beli kok, masa enggak? Saya bagi ke anak-anak kecil karena saya tahu membaca hadis ini, Pak. Ada satu tempat namanya Darul Faroh. Karena kayak saya ini, Pak, itu produk masjid. Bapak saya dulu ke masjid ngimami, saya ikut. Sholat enggak, lari. Anak kecil kan lumrah. Bapak saya sholat, saya mukul beduk masjid, deyer. Akhirnya besok bapak saya hafal kalau saya ke masjid cuman lari, cuman mukul beduk. Bapak saya nggak marah, cuman tutuk beduknya dideleke. Saya mau tutuk beduk, nggak ada tutuk. Akhirnya bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, iki tutuknya. Aku kata kayak. Ya anak kecil ora apa-apa ya. Jadi gini loh Pak Bu, kita lanjutkan yang tadi itu ya. Kenapa kita itu kok orang tua sama anak muda itu tetap harus komunikasi yang bagus? Apa bedanya doa orang dulu sama orang sekarang, Pak? Orang dulu itu doanya, Pak, nggak fasih tapi mandi. Nggak fasih tapi mandi. Orang sekarang ini fasih tapi banyak yang nggak mandi. Ternyata itu ada dalilnya, Bapak Ibu. Maka kenapa kita itu yang fasih-fasih anak muda nggak boleh sombong dari orang tua, tapi orang tua juga jangan egois kepada anak-anak. Jadi Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron beliau mengatakan begini, ad-du'a'u min salimil janan aqrabu minal qabul min fasihil lisan. Jawabannya ini ternyata doa yang dibacakan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa yang dibacakan oleh orang yang lisannya fasih. Orang dulu lisannya nggak fasih tapi hatinya bersih. Orang sekarang banyak yang lisannya fasih tapi hatinya kurang bersih. Loh, wong-wong biyen niku lak maca donga, Pak, mbah-mbah lebih niku coba membaca doa selamat saja kadang-kadang nggak karu-karuan, Pak. Domirnya double-double. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi mandi, Pak.
Irhamna ya arhamar rahimin. Orang dulu bacanya irkamna ya arkamar rahimin. Mbah saya itu kalau baca al berjanji alah 11 rapenak Pak, tapi ada mahabbah, keren. Kalau anak sekarang baca al berjanji kan apa mana kayak kelasnya bocah-bocah Azmi dan kawan-kawan ini. Ya Allah, bentuknya ya Allah, pantesan panggung geblak mundur kayak gini ya, berat di belakang. Tapi santai saja Azmi, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Azmi tidak gemuk, hanya salah planet. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan Azmi diundang ke planet Mars, pulang tinggal nama. Orang-orang sekarang tuh kalau berjanji Pak, waduh fasenya minta ampun. Amtirillahumma qabrul karim biarfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Orang sekarang lah, mbah kita dulu membacanya biasa Pak, tapi nyentuh dalam hati, kan hatinya bersih. Wah, mbah saya kalau dulu baca al berjanji itu ngetrillahumma qabrul karim biarfin sadiyim min salati wa taslim. Saya mati. Mbah-mbah kita ngatir udah di ngetril Pak. Orang sekarang kalau membaca fase abadati ulimla mismidzatil aliyah Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Mbah-mbah kita dulu enggak Dok, ngabetati ngul ngimlang mismidatil ngaliyah Allah mustadirrong paidol barokati ngalama anallahu wa aula ya Allah. Tapi mandi lo ngimami bocah sekarang Pak, alhamdulillahi rabbil alamin. Mbah-mbah mbiyen ya Allah alamnya jengal kaidahum fi tadlil. Mbah-mbah kita dulu bismillah semeleh. Saya punya mbah di Ponorogo itu, Mbah Rodo Adoh itu nggak bisa ayat kursi tapi mandi. Ayo mbah mau ayat kursi, iya nak, kursi mandi. Ternyata jawabannya tadi itu Pak, ad-du'a'u min salimil janan aqrabu minal qabul min fasihil lisan. Jawabannya ternyata itu lah. Maka saya sering pesan anak-anak, tak kandani, lebih baik kamu punya hati bersih walaupun dibungkus dengan baju yang kotor daripada bajumu bersih tapi hatimu kotor. Betul? Sama halnya sekarang banyak koruptor. Saya bilang lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Makanya saya tuh keliling Indonesia Pak, rata-rata di Indonesia tuh problemnya satu yang paling berat, jalan bosok. Itu di mana-mana, Cilacap pada. Problemnya itu. Kok ngece faktane ya? Itulah bedanya daerah sama Jakarta. Kalau daerah banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Kalau daerah banyak jalan berlubang, problemnya karena nggak ada anggaran. Kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran. Loh, saya keliling ke Kalimantan, Sumatera pada Pak, jalan ini bosok. Sopir saya bilang begini, ini yang rusak jalan itu bah, itu mobil truk, bis, tronton dan lain-lain, mobil-mobil besar. Saya bilang kamu salah. Yang merusak jalan itu bukan mobil besar, bukan truk, bukan tronton, tetapi mobil mewah. Kok bisa? Ya, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi oleh oknum pejabat untuk beli mobil mewah. Loh, gak bahaya tah? Hurra, cah kendel kok. Hurra, bahaya itu kamu malam Jumat gak punya istri bikin status malam sunah Rasul. Iya, goblok temen.
Azmi. Oh men gak ada. Oh, aman. Kayaknya bojone khilaf ya. Kayaknya dipelet karo Azmi gitu. Semoga bojone Azmi cepat mateng, amin. Kembar anak 15. Oke, jadi karo orang tua aja sia-sia le, karena orang tua itu bagaimanapun walaupun mereka tidak fasih tapi keren. Ya cuman kadang-kadang itu mindset orang tua itu perlu dirubah. Anak-anak kecil nggak boleh ke masjid itu banyak pak. Terus begini loh pak ya, takmir masjid itu sebenarnya bukan ngatur tapi melayani. Mindsetnya itu perlu dirubah. Kadang-kadang kita itu kan jadi takmir sing ngatur aku, salah. Takmir itu memakmurkan, berarti melayani, bukan ngatur. Lah mindset kita itu kadang-kadang kalau pegang masjid itu ngatur, bukan melayani. Betul? Betul. Jadi takmir itu melayani, bukan ngatur. Buka aja takmir, ya kayak kemarin saya di Gresik pak, saya mau masuk ke toilet, dikunci semua pak. Ini hanya dibuka jam sholat tok. Ya kalau begini caranya ya pantas saja SPBU itu lebih ramai dibandingkan masjid. Karena SPBU WC-nya 24 jam, di masjid dibatasi. Loh nanti kalau cuman ke WC nggak sholat kan rugi Gus. Goblokmu, nadai silit nyiseng kok rugi gitu. Kuwi pahala goblok. Wong buang hajat kok rugi gitu. Kayak orang dilarang tidur di masjid. Kenapa? Nanti kalau sholat subuh nggak bangun gimana? Ora apa-apa. Kalau subuh nggak bangun sekalian disolatkan. Repot amat. Pakai tiga gampang mawon teman. Gus, masjid terus dikunci, khawatir nanti ada maling masuk. Saya malah bersyukur, maling saja mau ke masjid. Masa kamu enggak? Berarti kamu kalah sama maling. Lu sapa ngerti berawal dari molong nyolong dapat hidayah. Mindsetnya harus positif saja li. Kayak saya dihapusi, enggak kalau saya bilang bah dihapusi wong, ora dihapusi. Kuwi carane Gusti Allah gawe sugih awake dhewe. Karena Allah itu harus punya alasan mau nambah saya rezeki. Alasannya apa? Karena saya ditipu sama orang. Kan ngono, Pak. Mau salahnya siji, Gus. Saya itu paling nggak suka ya. Kalau kita itu dikasih ujian sama Allah selalu membandingkannya dengan Kanjeng Nabi. Ora apa-apa aku dimusuhi, Kanjeng Nabi dimusuhi. Ya beda. Kalau Nabi itu dimusuhi, Nabi mesti benar, musuhnya mesti salah. Kalau kita yang dimusuhi, kita bisa benar, kita bisa salah. Oh coba banding-banding, ya beda. Maka disitulah sebenarnya kerennya Allah itu mendesain Kanjeng Nabi, Pak. Nabi Muhammad itu ketika dikatakan ana basarum mislukum, yang kemudian ditafsirkan Muhammadun basarun lakal basar, itu menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu hebat bukan karena tingginya mukjizat, tapi karena bagusnya akhlak. Karena kalau mukjizat itu nggak bisa dicontoh, kalau akhlak bisa dicontoh. Makanya sisi-sisi kemanusiaan Nabi itu diperlihatkan. Bagaimana cara Nabi makan, bahkan Nabi kadang-kadang makan di depan rumah sambil ngangkat kaki, supaya orang tahu bahwa Nabi itu kalau nggak makan juga lapar, supaya nggak salah kedaden kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu besok diaudit sama Allah karena salah kedaden, Pak. Nabi yang seharusnya ngajak umat nyembah Allah, karena Nabi Isa itu terlalu sakti, akhirnya malah disembah sama umat. Lah Nabi Muhammad itu didesain, Pak. Itu mujizatnya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya istimewa. Maka Muhammadun basarun lakal basar, mangane kelihatan, tidurnya kelihatan. Neng bedone wong Cilacap karo Kanjeng Nabi siji. Nabi Muhammad tuh makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Cilacap sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Contohnya Azmi. Ya ora apa-apa 600.000 ora apa. Oh njeluk dolar. Kan kamu sudah dolar, dodone melar kayak gitu. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sebalik motivasi bocah-bocah nih kemana enggak? Apa bubar wae pengajiannya ya bubar yuk.
Sampai jam berapa? Cangkem. Alhamdulillah. Ini Pak nggih ngaji cara NU ki ngoten niki Pak. Saya sekarang lagi menekankan niku Gus. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Yang perlu kita tekankan dalam dakwah itu sekarang mubasyir, Pak. Gawe seneng mawon. Sing penting ojo maksiat. Mila Gus, umpama ibu-ibu Cilacap itu ngaji berangkat jam 7 pulang jam 12 belas nggak paham Gus, apakah ada manfaatnya? Oh no. Apa manfaatnya? Minimal kebaikan untuk suamimu di rumah, karena selama kamu tinggal ngaji Bu, suamimu lepas dari penderitaan. Pokoknya wong NU ki ngoten niku Pak, wong NU ki ngajine santai mawon. Pokoknya mubasir, karena yasiru wala tuasir, basiru wala tunafir. Digawe enteng mawon. Wong nyatane sahabate Kanjeng Nabi mlebu surga dengan tersenyum nggih wonten namine Nuaiman. Oh, mau gawe seneng karo Kanjeng Nabi. Lah kula lagi mikir ngeten, Nuaiman kuwi mlebu surga mergo iso gawe seneng Kanjeng Nabi. Kula napa kok ketemu jenengan niku kula gawe seneng, soalnya jenengan umatnya Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku sing paling ditresnani umate. Buktine mau meninggal yang dipanggil umati, umati, umati. Padha karo kiai-kiai sing nyalek, orang mati wis nyeluk umate, umati, aku nyalek umati. Coblos aku umati. Sebalik teng tema wau, membangun generasi nggih. Wis cah nom-nom iki santai wae, tetaplah terlihat penting meskipun tidak berguna ya. Lah kula wong bolak cerita to, kula dilamar kalih kiai niku nggih, balik-balik niku. Kula tolak, Pak. Soalnya kula niku mikir ngeten ketika membangun generasi. Kalau saya punya mertua yang hebat, kok saya nggak bisa hebat Pak? Orang kan mengatakan gobloknya Miftah duwe maratuwa hebat kok mantune ra iso hebat. Tapi kok kula nganti hebat, orang kan mengatakan ya pantes hebat Miftah kae hebat, wong maratuwane wong hebat. Ora ana penake blas Gus. Makanya waktu saya berdoa, ya Allah kula golek maratuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak apusi ya Allah. Amin. Ternyata kabul Pak, mertuaku gampang tak apusi Pak. Begitu aku menikah mau 5 madep mantep mangan melu maratuwa. Anaknya sudah dihapusi ya. Pokoknya kalau duwe anak biasa-biasa mon, itu bagaimana saya membangun generasi dengan cara saya. Malah akhirnya M10 madep mantep mangan melu maratuwa, maratuwa moring-moring menantu meneng mawon. Akhirnya M15 madep mantep mangan melu maratuwa, maratuwa moring-moring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuaku jawab, "Le, M1 napa Pak?" "Matamu." Oke, aku ngono. Kita bangun niku nyuwun sewu. Nah, tapi saya punya keyakinan ngeten waktu itu. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Imam Malik Al-Andalusi. Ini membangun generasi, Pak. Supaya kita itu anak-anak kita itu lebih optimis menatap masa depan. Santri. Santri, dikai duit 1.500.000 malah turu matane. Tangi malah demok kredit baik kayak gini. Alhamdulillah sampun jam 1 pengajian sampun paripurna. Ngaji wis, sholawat wis, dijaluk dolare wis, dirampok asmi wis, kurang apa? Pun kesel kula nggih. Sesuk insyaallah kula tanggal 17 ngaji melih teng alun-alun. Alun. Tanggal 19 teng Kroya tanggal 19. Aduh Kroya. Yo aduh nggone Inyong Jogja. Oh, tapi besok tidak sama Azmi tapi sama Deni Caknan. Kowe ngopo ngejak kowe maning? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah.
Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.